Dear mantan, tahukah kamu ketika kita berteman dulu, kamu begitu lucu? Candamu sangat mewarnai hari-hariku. Tawamu adalah canduku. Dear mantan, tahukah kamu seseru itu pertemananku dan kamu? Waktu yang kuhabiskan bersamamu ternyata tak bisa membohongi perasaanku. Aku tak mengerti mengapa semakin menggebu. Apalagi kamu juga merasakan hal yang sama denganku. Aku milikmu, kamu milikku. Dear mantan, tahukah kamu, dari kita yang hanya berteman lalu jadian adalah momen yang sulit aku lupakan? Tapi kenapa aku lebih nyaman ketika kita berteman? Semakin kita memaksakan terikat dalam sebuah hubungan yang disebut kita adalah pasangan, malah semakin menyakitkan. Kini, aku hanya ingin kita lebih bahagia. Bahagia seperti dulu. Layaknya aku dan kamu yang hanya berteman tanpa semu. Kamu sedang mendengarkan Dear Mantan. Tahukah kamu yang tega di podcast Listen to Kimi FM? Di episode kedua Dear Mantan, tahukah kamu yang tega? Mau ngajak mellow seseorang yang pernah jadian sama teman. Halo, nama gue Lexi. Gue mau cerita tentang mantan gue. Waktu tahun 2019, gue pacaran sama sahabat gue. Sahabat yang gue udah kenal dia tuh sekitar hampir 16 tahun lah. Temen deket, partner in crime. Dan saking deketnya kita tuh kebetulan tuh dari circle yang sama, tongkrongan yang sama. Terus tapi kita tuh sering banget jalan berduaan tanpa ada teman-teman kita yang lain gitu. Sedekat itu kita. Dan selama belasan tahun kita bersahabat itu sebetulnya kita tuh suka satu sama lain tapi gak pernah ada yang nunjukin. Sampai di tahun 2019 kita pacaran. Itu pun juga pacarannya karena kita berdua lagi sama-sama galau. Terus karena kita kebiasaan sering cerita satu sama lain, ya akhirnya kita pacaran. Nah, waktu kita sahabatan, itu sebetulnya kita lebih sering banget bandel bareng. Tapi pada saat kita pacaran, kita tuh justru gak pernah ngelakuin hal-hal bandel tuh yang biasanya kita lakuin dulu waktu kita sahabatan. Justru malah pas kita pacaran, kita tuh malah jadi makin lurus, makin berpikirannya maju, makin dewasa, tanpa kita ngurangin keceriaan atau kesenangan kita berdua waktu zamannya kita masih sering bandel bareng lah gitu.
Nah pacarannya itu dari tahun 2019 sampai ke 2020 pertengahan lah. Nah gue putus sama dia di 2020. Nah yang gue ingat, dia itu adalah, gue lupa sih pacar keberapa gue lah saat seumur hidup gue. Tapi dia adalah mantan yang sebetulnya gue gak bisa lupain. Karena dia dekat sama gue. Terus dia itu menurut gue pribadi yang gue cari-cari banget dari sosok seorang perempuan di kala pacaran sama gue. Hanya saja dia itu punya anger management. Jadi kayak semacam emosi yang kalau lagi marah tuh nggak ada ruang buat logika masuk di situ. Pernah satu ketika di tahun 2020 gue sama dia tuh pernah kesandung masalah sama polisi yang akhirnya menyebabkan kita berdua tuh nginep di kantor polisi itu 1 malam. Ya keluar dari situ, kemudian kita menjadi makin sering berantem tuh. Sampai satu momen kita pernah berantem di kayak sebuah kafe gitu, di depan sebuah kafe. Nah kebetulan kita berantemnya tuh bener-bener hebat banget. Saking hebatnya kita berantem, itu kita berantemnya sore-sore by the way, abis maghrib gitulah, ya udah mau malam. Saking hebatnya kita berantem, itu sampai satu kafe yang 2 lantai itu ngeliatin kita, nontonin kita. Sampai bahkan tukang parkir di situ, tukang parkir di area parkir mobilnya tempat kita berantem itu nggak berani misahin. Saking kita tuh udah bacot-bacotan, kita tuh udah teriak-teriakan, udah sumpah serapah sana sini. Sampai akhirnya ada yang misahin kita, nenangin kita. Untungnya sih nggak ada yang main tangan, karena emang gue nggak pernah main tangan sama perempuan. Begitu pula sebaliknya lah, cewek ini juga nggak pernah main tangan sama gue. Tapi itu jadi pengalaman gue yang pengalaman pertama kalinya gue malu banget di depan orang. Setelah kejadian itu ya gue malu banget sama seluruh orang yang ada di kafe itu. Dan tanpa gue sadari ternyata di salah satu kafe itu ada tetangga gue. Tetangga gue tuh yang gak pernah tahu cewek gue siapa. Terus tiba-tiba ngeliat gue berantem kayak gitu, dan dia kasih tau lah ke nyokap gue. Dan akhirnya orang tua gue tahu. Nah cewek ini adalah, ya waktu itu gue sempat nanya lah sama dia gitu ya. Awal gue pacaran sama dia, lu tuh sebetulnya ujian atau anugerah sih buat gue gitu. Karena kalau dibilang ujian, karena gue sama dia tuh sebetulnya beda agama. Tapi kalau dibilang anugerah, karena gue tuh ngerasa saat gue deket sama dia atau saat gue pacaran sama dia, gue tuh bisa jadi lurus, bisa jadi lupain semua kebandelan-kebandelan gue. Terus gue lumayan bisa berpikir maju ke depan bareng-bareng sama dia kayak gitu. Padahal dulunya kita teman partner in crime. Nah tapi pada saat kita berantem satu momen berantem itu adalah momen dimana gue ngelihat kayaknya ini orang kayak nggak ada ruang logika yang bisa dikompromi gitu. Orang kan dimana-mana kalau pacaran tuh harusnya ada ruang logika yang bisa dimasukin supaya kita nih berdua bisa nyari solusi atas masalah ini gitu. Tapi di situ tuh nggak ada. Kayak udah dia stay dengan pendapatnya dia, gue juga stay dengan pendapat gue yang menurut kita masing-masing nggak ada yang salah gitu, sama-sama pengen bener gitu. Akhirnya ribut besar banget. Kita tuh berantem sekitar hampir 30 menit. Dan semua orang yang ada di situ tuh ngeliatin kita semua, nontonin, bahkan sampai selesai kita didamain nih. Terus kita semacam kayak diusir lah dari situ. Itu kafe itu yang 2 lantai itu tepuk tangan, disangkain kita lagi syuting. Nah di situ gue malu banget. Nah itu momen gak bisa gue lupain, karena buat gue itu pelajaran banget gitu. Pelajaran dalam arti gue yang umurnya udah segini, harusnya gue udah gak lagi berantem-berantem yang kayak gitu. Harusnya gue sebagai calon kepala rumah tangga, saat itu gue udah nganggep diri gue tuh harusnya gue jadi calon kepala rumah tangga nih kalau gue serius sama dia. Harusnya tuh gue bisa nyelesain masalah itu. Tapi ternyata kita berdua sama-sama keras, dan entah kenapa dia nih bisa mancing emosi gue saat itu, sehingga gue saat itu langsung kayak ilfil mendadak.
Terus kayak semua apa yang gue ingat kebaikannya dia tuh gue kali 0 gitu di momen itu. Dan gue malu semalu-malunya, apalagi tiba-tiba di situ ada tetangga gue. Nah dari situ gue belajar lah. Oh, gue baru pertama kali menghadapi cewek yang kayak gini. Cewek ini pinter banget. Dia tuh pinter karena gue emang kalau cari cewek tuh, cari pacar tuh kriterianya yang pinter lah. Gue nggak suka sama cewek yang cuman oke, dia cantik tapi sebenarnya nggak pinter gitu. Nah gue nggak bisa. Yang gue cari tuh yang pinter dulu. Nah ini cewek sangat pinter banget dan bandel juga sama-sama gue. Pokoknya secara kriteria udah gue banget lah gitu. Nah pada saat selesai berantem itu kita minta maaf gitu kan, akhirnya damai. Nah kedepannya tuh gue udah merasa kayak apapun yang gue lakuin atau apapun yang kedepannya nanti pengen gue jalanin sama dia, gue kayak udah nggak mau lagi tuh berantem kayak gitu. Dan bahkan gue bisa jamin, atau nggak tahu sih, perasaan gue saat itu mengatakan kayaknya kalau gue lanjutin sama dia, ini gue bakal ngalamin hal yang sama gitu. Tapi itu semua gue biarin, gue nggak gue cemasin gitu ya. Gue tetap maju sampai satu momen gue ketemu sama keluarganya, dan keluarganya juga nggak setuju sama gue. Terus ada satu momen dimana saking udah keluarganya nggak setuju, si kakaknya ini, dia punya kakak cowok, si kakaknya ini sampai sempat ngancem-ngancem gue lah. Terus dia ngancem karena waktu itu kita jatuhnya jadi udah backstreet gitu. Ya gue di umur yang segini tuh gue udah nggak mau backstreet gitu sebetulnya. Cuman karena gue ya bisa dibilang bucin gitu kali ya sama dia ya. Dan gue baru ngerasain sih sebucin ini sama cewek tuh baru sama dia doang. Terus kakaknya tuh udah sampai ngancem gue. Saat itu gue ketahuan kalau gue sempat ketemu lagi sama dia. Kakaknya ngancem gue jam 1 malam, nelfon-nelfonin gue, ngancem-ngancem segala macem lah. Terus pikir gue ya udah gue minta maaf aja. Ternyata itu tuh jadi berantem besar di rumahnya dia. Kakaknya ngamuk-ngamuk sampai mamanya dimarahin juga sama kakaknya. By the way dia tuh papanya udah almarhum, udah meninggal gitu. Nah jadi berantem besar sehingga besok paginya itu dia mutusin gue dengan alasan keluarganya dia jadi pecah belah lah. Dan dia sebelum putus dia ngajakin gue untuk pindah agama lah gitu. Gue bilang sama dia, gue gak bisa kalau pindah agama, tapi gue mau banget nikah sama lo tanpa gue harus pindah agama. Meskipun gue tahu sangat susah kejadiannya untuk bisa nikahin orang beda agama di sini, karena di sini hukum perkawinannya pakai hukum agama gitu kan. Nah gue bilang sama nyokap gue bahkan udah, nyokap gue tuh merestui lah, mau menyetujui kalau gue mau nikah sama dia gitu. Tapi dari keluarganya dia nggak mau. Dan akhirnya hari itu dia minta gue pindah agama, gue nggak mau. Ya udah akhirnya putus. Sorenya gue ketemu sama nyokapnya marah-marah lah segala macem. Intinya minta tolong sama gue, mohon sama gue, tolong kalau emang sayang sama cewek ini, kamu nggak usah ketemu lagi. Kalau dia ngajak ketemu, nggak usah diladenin, jangan mau, nggak usah. Kalau nggak nanti keluarga ini bisa jadi berantem lagi. Nah atas dasar itu gue jadi merasa kayak wow, gue baru pertama kali nih yang namanya gue pacaran nggak disetujuin. Terus karena gue, keluarganya tuh jadi berantem sana sini, jadi pecah rumah tangga. Bukan pecah rumah tangga sih, maksudnya rumahnya dia tuh jadi pecah belah lah, jadi kayak kapal pecah gitu. Cuma gara-gara anak ceweknya pacaran sama gue. Ya udahlah, dari situ gue berpikir oh ya udah gue mundur, gue minta maaf aja dan gue mundur. Tapi si ceweknya tetap nggak mau dan tetap masih pengen gue deket dan pacaran sama dia, backstreet aja lagi gitu. Tapi gue nggak mau. Nah pelajaran yang gue dapet banget dari situ adalah, pertama, dia tuh sahabat gue. Jadi
untuk bisa ngelupain dia atau bahkan move on dari dia aja tuh rasanya sulit banget. Karena gue tuh dekat sama dia, udah nongkrong bareng sama dia satu circle, temennya dia temen gue semua, dan kita sahabatan udah lama. Sulit banget buat bisa move on dari dia, sulit banget untuk bisa melupakan dia. Tapi gue mesti sedewasa itu untuk bisa ketemu sama teman-teman yang ada dia juga gitu. Dan yang lebih nyakitinnya lagi, sekarang tuh dia lagi dekat sama temen gue. Kemarin gue baru ketemu juga, lagi dekat sama temen gue. Dan gue, karena gue sayang sama dia nih, ya udah akhirnya gue support dia, support temen gue aja. Kalau emang lo berdua deket ya udah bagus gitu. Gue cuma ngarep mudah-mudahan apa yang terjadi sama gue kemarin nggak terjadian sama lo. Gue cuma bisa ngedoain gitu aja.